Masjid Qiblatain adalah salah satu bukti sejarah bahwa arah kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis di Yerusalem, Israel. Baru belakangan menurutnya turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram, Ka'bah, di Mekah. Perintah perubahan arah kiblat itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, waktu duhur di Masjid Bani Salamah ini. Ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Di tengah salat, tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144, yang berkata, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu tidak menyebut perubahan arah kiblat dari Al-Aqsa, tetapi dari kebiasaan menengadah ke langit. Beberapa pendapat tentang perubahan arah kiblat. Awalnya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menghadap ke Al-Quds ketika melaksanakan salat semasa di Madinah. Melaksanakan salat dengan menghadap ke Al-Quds itu berlangsung selama lebih kurang 16-17 bulan, sebelum datang perintah untuk memalingkan arah kiblat ke Ka'bah, Masjidil Haram. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, dan pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijrah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah arah kiblat salat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Makkah, kiblat Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Semua ulama memberikan keterangan yang sama jika perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Makkah terjadi pada tahun 2 Hijriyah, sedangkan ketika itu Ka'bah yang disebut Masjidil Haram masih lengkap dengan patung berhalanya dan masih sebagai tempat ritual penyembahan berhala. Berdasarkan penelitian J. Smith, arah kiblat umat Islam hingga pertengahan abad ke-8 mayoritas ke arah Petra, bukan Yerusalem maupun Ka'bah. Secara fakta sejarah bahwa penjelasan J. Smith dapat diterima, akan tetapi saya tidak menggunakan pendapat J. Smith sebagai referensi untuk mempertanyakan kebenaran wahyu Allah SWT perihal perubahan kiblat sembahyang umat Islam. Saya cukup bertanya kepada umat Islam tentang apa yang mereka ajarkan atau ketahui selama ini. Perubahan kiblat pada tahun kedua Hijriyah juga menimbulkan pertanyaan. Sudah ada 12 tahun Muhammad menerima wahyu Allahnya di Mekah dan bahkan dia sudah diperjalankan Tuhannya untuk melakukan Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Mengapa Muhammad lupa jika rumah Tuhannya adalah Ka'bah? Apakah Muhammad sudah pikun sehingga ia salat dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem? Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 sangat jelas ayatnya yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, dan pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 juga memerintahkan hal yang sama. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Mengapa Muhammad lupa di mana rumah Tuhannya yang telah memberikan wahyu kepadanya? Apakah Muhammad yang lupa atau Al-Quran yang sudah berubah? Dari penelitian J. Smith tentang arah kiblat masjid-masjid yang berdiri hingga pertengahan abad ke-8 masih berkiblat ke Yerusalem dan Petra, atau kita anggap saja ke Yerusalem. Kuat dugaan jika Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil editan dan masuknya wahyu-wahyu siluman dari penguasa Arab setelah Muhammad meninggal.
Silahkan direnungkan dan tunggu video saya berikutnya.